Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa akhbarul karim syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ayat. Qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min al-shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala ta'ala inna anzalna fi lailatin mubarakah. Wa qala ta'ala was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaikal kitab litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Wa qala ta'ala wa innahu ladzikrun lak wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Wa qala ta'ala wa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yafqah man qara'a al-Qur'an fi aqall min salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anna al-Qur'an was-sawma yashfa'ani fil 'abdi indallah. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil-lail fashaffitni fihi. Wa huwa yaqulu as-sawm mana'tuhu min at-ta'am bin-nahar fasaffitni fihi wa yushaffa'an. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah katsirallah. Masih senantiasa kita dapatkan, kita raih, kita rekuh. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya di sini dibentuk rasa syukur kita terhadap segala apa yang Allah berikan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi udah acaranya apa yang tadi tahlilan udah beres, marhaban udah beres. Pada sih enak masuk doa padahal ya. Tahlil udah beres, marhaban udah beres, kita langsung doa. Tapi nunggu sahur katanya, nunggu sahur. Kan nunggu sahur katanya sambil ngobrol ya. Ya hadirin Allah, sebenarnya yang kumpul di sini tuh ahli ngaji semua ya. Wajah-wajahnya cerah semua ini. Kelihatan ahli ngaji. Mau ngaji lagi kan? Udah ngaji atau ahli ngaji disuruh ngaji. Sebenarnya udah penuh semua ini, tinggal ngobrol, rokok. Insya Allah kalau ahli ngaji, kalau ngobrolnya itu pahala semua. Nah, mudah-mudahan nambah keberkahan kita ya beberapa
termasuk daripada kitab Waliullah. Mudah-mudahan semuanya tujuan kita banyak. Katanya tujuan nggak itu yang datang ke sini banyak ya, terutama ibu-ibu biasanya. Mudah-mudahan terus juga partisipasi juga banyak pada malam ini. Tentu juga punya maksud tujuan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada guru kita Abah, mudah-mudahan senantiasa beliau dikasih oleh Allah tambah keberkahan. Akhirnya kita serap keberkahan beliau. Sebab cukup bagi kita untuk tadi dapat WK itu temanya apa itu? Nuzul Quran itu, bahwa Al-Quran berjalan itu nyata, bahwa Al-Quran berjalan itu nyata gitu. Jadi tidak omong kosong, jadi bukan teori muluk-muluk ya. Mudah-mudahan kita bisa semuanya di sini tahu akan keagungan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa kita itu adalah manusia bukan sih? Makhluk yang berbentuk manusia, makhluk kasar berbentuk manusia, dan kita diciptakan di akhir-akhir dunia, menjelang mau digulung dunia ini. Dan tentu biasanya kalau sesuatu yang terakhir biasanya sesuatu yang hebat, yang luar biasa ya. Yang mutakhir itu biasa yang hebat, yang enak. Maka kita itu adalah generasi manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling dikasihi oleh Allah. Merasa tidak itu? Merasa tidak? Kita itu adalah generasi semenjak Nabi Adam, kita adalah generasi yang paling dimuliakan oleh Allah, paling dikasihi oleh Allah kita. Kenapa kita itu mesti sering banyak pusingnya kadang-kadang hidup itu? Karena si paling dikasihi, paling dimuliakan oleh Allah itu. Kenapa kita itu dikasih pemimpin yang paling terhebat, dikasih pemimpin paling terhebat, dikasih kitab paling terhebat, dikasih bulan paling terhebat, dikasih hari paling terhebat, dikasih malam paling terhebat. Apa malam terhebat? Lailatul Qadar. Kapan itu? Besok. Ya besok ya. Besok. Tapi kalau sekarang mau nggak kira-kira? Mau ya. Jadi Lailatul Qadar dulu kan itu kita itu umat yang dikasih malam terhebat, yang tidak dikasih umat-umat sebelumnya. Kalau kita dapatkan aja seumur hidup itu satu kali Lailatul Qadar yang nilainya khairun min al-fisyahr. Berarti berapa tahun itu kita? 80 sekian tahun gitu. 80 sekian tahun, yang rata-rata manusia itu di zaman Nabi itu ya 80-an lah, bisa 80 bisa hidup juga. Itu pada bisa dikejar dengan satu kali dapat Lailatul. Kalau dapat 15 kali Lailatul Qadarnya itu berapa ya? Hampir 1000 tahun itu gitu. Hampir 1000, apa hebat gitu kan gitu. Harinya hari yang terhebat. Apa hari terhebat? Hari Jumat. Hari yang terhebat Sayyidul Ayyam. Nabinya terhebat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bulannya terhebat juga bulan Ramadan. Tapi semuanya itu adalah berkah Al-Quran. Kenapa Nabi hebat? Nabi kita paling hebat sebab diturunkan kepada beliau Al-Quran. Kenapa
hari terhebat sebab kehebatannya gara-gara ada Al-Quran, ada surah namanya surat Jumat. Idza nudiya sholat min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu apa? Langsung ketetapan Al-Quran bahwa Jumat itu adalah hari yang Al-Quran. Terus apa lagi kan itu? Malam. Nah, teman-teman, kenapa terhebat? Diturunkan Al-Quran. Pokoknya yang hubungannya dengan Al-Quran pasti hebat pokoknya. Malaikat Jibril hebat gara-gara dipercaya menurunkan Al-Quran. Lah kita juga diturunkan Al-Quran. Kalau kita tidak jadi orang hebat, ya kebangetan gitu. Ya, kebangetan gitu. Kalau kita tidak jadi pemimpinnya hebat, kitabnya hebat, semuanya serba hebat, kok tidak jadi orang hebat gitu. Ya kebangetan gitu. Kebangetan. Makanya sangat mengherankan sekali bila mana ada orang yang serba hebat dipilih, dikasih yang serba hebat tapi tidak jadi orang hebat. Itu mengherankan. Mengherankan. Mestinya kita itu harus jadi orang hebat. Sebab semuanya yang dikasih kita dipilih oleh Allah itu serba hebat. Dan itu semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Kehebatan Nabi kita yang sudah tidak diragukan. Karena beliau diturun kepada beliau Al-Quran. Titel beliau berapa itu? Ada yang tahu berapa titel beliau? Titel beliau itu lebih daripada 200. Titel beliau ya lebih daripada 200. Yaitu salah satunya Pak Rasul, Nabi, Tabib, Syafi, Musyafa, yang asma-asma beliau. Ada yang apa asma Nabi? Boro-boro asma Nabi itu titel-titel beliau itu. Dan itu adalah jimat yang tidak ada duanya di dunia itu. Jimat yang tidak ada duanya. Kalau kita asma Nabi, kita tulis, kita dibawa jadi kantong udah itu berarti jimat yang paling luar biasa. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau itu adalah afdalur Rasul, akramur Rasul, sayyidur Rasul. Dan Nabi kita pun, kalau kita ditanya Nabi yang paling makhluk yang paling kaya siapa ya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Selain Nabi Sulaiman ada enggak? Dan jawabannya beda. Ada enggak? Enggak ada. Kenapa Nabi kita dikalahkan dengan Nabi Sulaiman itu? Nabi kita tuh Nabi yang terhebat, bahkan kekayaan pun tidak kalah dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Sulaiman cuma punya apa ya? Cuma punya singgah sana dari emas. Sebenarnya kalau yang Nabi Sulaiman itu kalah dengan Nabi Adam kayaknya. Kalau Nabi Adam turun di dunia cuma berbuah ya, dan semuanya milik Nabi Adam semua ya. Ya. Kalau Nabi Sulaiman masih dimiliki yang lain gitu. Tapi kalau Nabi Adam cuma suami istri milikin dunia. Itu Nabi Adam kalah Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Adam juga tidak bisa memiliki surga, buktinya diturunkan dari surga. Tapi Nabi kita itu apa? Miliki dunia, miliki akhirat, dunia, surga itu milik Nabi itu paling kaya ya. Jadi umpamanya, wah Nabi kita itu fakir, Nabi kita itu miskin, waduh berarti kurang paham terhadap kehebatan Nabi sendiri itu. Kurang paham terhadap kehebatan Nabi sendiri. Cuma bedanya kan kita kan Nabi Sulaiman itu kenapa hebat? Wah kaya, coba punya istana yang serba emas. Itu karena
memang tuntutan beliau harus diperlihatkan sebagian kecil dari kekayaan yang Nabi berikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi kan kalau Nabi itu tergantung masanya. Kalau Fir'aun itu masanya apa? Nabi Musa masanya sihir, ya ditandingi tentang sihir itu. Nabi Isa dengan kedokterannya, ketabibannya ditandingi dengan nabinya. Begitupun masanya Nabi Sulaiman itu ada, ya jadinya cerita ya, mendongeng. Bapak ya, kita daripada itu dongeng aja lah. Sebab tadi jawabannya Nabi Sulaiman katanya. Iya. Sulaiman paling kaya itu karena memang dituntut, sebenarnya bukan kaya, dituntut untuk memperlihatkan seorang hamba Allah. Tapi kaya beliau bukan berarti tidak menggeserkan beliau seorang zahid, seorang yang zuhud itu, seorang yang zuhud. Jadi yang namanya apalagi Nabi Rasul pasti bertitel zahid pasti, apalagi Nabi Rasul wali pun bertitel zahid. Ada wali tidak bertitel zahid langsung dicoret waliannya itu. Kok ada wali masih hubudun dicaret langsung oleh Allah itu. Udah jadi wali murid saja ini, masa wali hubudun ya. Udah jadi wali murid saja, nggak bisa jadi wali Allah. Itu apalagi Nabi Sulaiman. Tapi yang namanya kezuhudan, ya bukan berarti dia tidak punya apa-apa. Nabi Sulaiman dituntut untuk memperlihatkan tentang kekayaannya. Sebab saat itu ada seorang kerajaan besar. Siapa itu? Ratu Bilqis. Walaha arsyun azim. Ceritanya kan Hud Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat luar biasa. Itu kalau kemana-mana itu pakai karpet terbang, pakai karpet. Kalau di sini kejadian apapun malah kayaknya cuma Aladin saja ya, dalam film yang pakai karpet gitu. Iya. Asli kalau Nabi Sulaiman itu pakai karpet. Bala tentaranya 1000 di bawah semua di atas karpet itu. Kalau jalan-jalan istilahnya pesiar ya, kalau di laut itu namanya iya ke udara ya. Kan kalau pakai karpet panas, nggak panas sebab di atasnya itu ditutup oleh jutaan burung. Jadi bagaimana karpet terbang, burung pun terbang ribuan itu menutupi Nabi Sulaiman yang ada di bawahnya itu, jangan sampai terkena sinar matahari. Ya udah, itu pakai burung saja atapnya itu. Jadi ya itu terbang juga burungnya. Tapi satu waktu kok terkena sinar matahari Nabi Sulaiman ini nyorot, lihat ke atas, wah kosong ini siapa yang tidak hadir, yang goib ini, burung siapa ya? Ternyata pemimpin burung siapa itu? Raja burung. Raja burung itu siapa? Apa? Lat, Raja Wali, yaitu Raja Wali. Panggil oleh Nabi Sulaiman, Raja Wali sini. Ini bisa kosong itu siapa itu? Coba selidiki, kemana orangnya? Apa itunya? Ternyata oh itu Hud katanya. Waduh, Hud. Gak beres ya. Suruh dikasih tugas malahan terbang kemana? Cari, saya akan bunuh dia atau saya siksa dia. Saya akan bunuh, sembelih, dikasihkan pada semut. Kalau Nabi Sulaiman kan bisa ngobrol sama hewan itu. Akhirnya dicari, ternyata lagi bertengkar di istana Ratu Bilqis. Aduh, Hud. Kamu dipanggil Sulaiman, Nabi Sulaiman. Wah, marah besar. Cepatnya cerita, cepat aja ini ceritanya. Kamu akan saya siksa atau saya sembelih kecuali kamu mengungkap alasan yang bisa diterima. Oh iya, saya tadi tidak berangkat itu gara-garanya apa? Pas mau berangkat ternyata melihat satu istana yang sangat luar biasa.
secara keseluruhan adalah seorang perempuan. Walaha arsyul kadim, imra'atan tamliku, dan yang itu seorang perempuan yang namanya Bilqis itu masyhur. Lah, oke. Kalau benar ceritamu, saya nggak apa-apa. Buktikan. Iya siap. Akhirnya dikasih surat. Begitu supaya disampaikan kepada Ratu Bilqis. Tebal dengan cepat. Itu paling kalau jarak tempohnya itu dua bulan. Nah, yang namanya singgasana Bilqis itu dalam satu ruangannya dalam satu ruangan sampai tujuh ruangan. Itu untuk memasukinya sangat sulit karena burung itu dengan menyelinap ke lubang-lubang akhirnya akhirnya surat itu diturunkan langsung pas jatuh di dadanya Ratu Bilqis. Nah, isi suratnya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pelet katanya. Ilmu pelet katanya. Ya memang sangat luar biasa itu ayat ini itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Segala apa ini kalau udah ada lafal bismillah itu untuk pelet bisa. Kayak untuk menundukkan istri bisa. Di situ kan ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Kamu jangan usah bantah. Allah ta'lu alayya, kamu jangan membangkangi saya, jangan mengganggu saya. Wa atuni muslim, kamu mesti tunduk. Makanya ya pokoknya kalau ada ingin beli tanah, bacakan itu. Nanti tawar berapa saja mobil tuh. Iya, bacakan tawar saja berapa. Ini ada kejadian nyata itu masalahnya. Ada kejadian nyata. Nah, dengar nggak yang punya PO apa sih di Kudus apa Handoyo itu apa itu? Handoyo ya. Itu di mana itu? Oh, Haryanto. Iya, di mana itu tuh? Oh, di Kudus. Itu PO itu pengen buat masjid pribadi. Orang pengen buat masjid pribadi, memerlukan tanah yang puluhan hektar. Hanya berdatang ke seorang kiai, terus saya pengen buat masjid pribadi punya Haryanto, ingin membangun yang itu puluhan miliar. Terus gimana? Iya, ada tanahnya mah. Supaya pengen murah, kamu pengen bangun masjid tanahnya pengen murah katanya. Iya, tapi siapa dulu? Apa dia dikasih amalan itu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dibaca 21 kali. Di hadapannya Nawar dibaca 3 kali. Datang ke situ. Gimana? Mau gini ya? Ya udah diwakafkan semuanya, nggak usah dibeli katanya. Alhamdulillah, enak kayaknya gitu. Udah nggak usah dibeli ini mah, diwakafkan semua katanya untuk masjidnya. Jadi digondol lagi uangnya itu. Nah, itu berkah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Begitupun Ratu Bilqis, pas surat turun di hati, langsung yang namanya kekufuran, kemusyrikan turun di dada suratnya, itu langsung hancur itu. Kemusyrikannya langsung hancur di dada Ratu. Dia kan menyembahnya apa? Matahari menyembahnya itu. Menyembah matahari langsung hancur itu. Dengan berkah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat betapa hati itu langsung bergetar hebat. Ini surat apa? Yang tadi baca pelet. Pas dibuka dari Sulaiman, katanya dia kan raja, tapi ada yang mengatakan beliau itu nabi katanya. Nah, udah saya memusyawarahkan pada pegawai terasnya, udah dikumpulin semua. Ini gimana
kekuasaannya besar, selama dipimpin oleh sang ratu tidak pernah terkalahkan. Perangnya itu tidak pernah kalah itu Ratu Bilqis itu. Sebab apa? Sebab dia itu bapaknya bangsa jin, bapaknya bangsa, ibunya manusia. Jadi kalau kepepet, panggil bapaknya bangsa jin itu, Pak, aduh saya belum bantuan. Ya udah, pas bapaknya raja jin, dia kalah terus itu. Kalau perang dengan Ratu Bilqis. Tapi Ratu Bilqis, iya ya, benar, saya itu tidak pernah terkalahkan kalau perang itu. Tapi kalau Sulaiman itu seorang raja, saya pasti menang. Tapi kalau beliau itu nabi, wah, saya pasti kalah. Kalau dia nabi, mah pasti saya kalah. Kalau dia cuma sekedar raja, mah udah gampang itu, pasti menang saya. Kata Bilqis. Udah, jadi gimana? Ya udah, sekarang dites gitu. Sekarang kita tes dulu apakah dia seorang raja atau seorang nabi. Kedua-duanya malahan. Akhirnya jadi dongeng ini. Kalau kurang dongeng. Dites, disiapkan prajurit 1.500 laki-laki, 500 perempuan. Tapi yang 500 perempuan disulap jadi laki-laki, yang 500 laki-laki disulap jadi perempuan. Jadi bergayanya itu udah bagaimana itu yang laki-laki jadi udah. Sebelum itu juga ada istilah apa, penataran atau apa itu. Jangan sampai salah nanti di sana. Sebab mau ngetes Nabi Sulaiman, sampai suaranya juga dirubah. Kamu suara laki-laki harus dirubah jadi perempuan. Dites terus, dia udah jadi suara perempuan, udah lulus. Yang perempuannya bagaimana bersuara laki-laki? Ada yang bisa nggak di sini? Jadi disangka bencong lagi katanya. Akhirnya udah, nah habis itu cepatnya cerita berangkat. Lah masing-masing dari 1.000 itu dikasih nampan, isinya 1 bata. Batanya dari emas. Berarti ada 1.000 bata emas. Kalau bata itu berapa kilo itu? Ada nggak 1 kilo, setengah kilo? 1 kilo bata tuh. Berarti kalau 1.000 bata 1 ton. Kalau dibagi di sini mah kayaknya masih lebih aja. 1 bata emas semua di sini itu kelebihan. Ini saya coba tes Sulaiman. Kalau dia senang dengan emas, berarti dia bukan nabi, tapi seorang raja. Nah itu waktu ngasih surat itu Raja Hudhud, burung Hudhud itu, Hudhud, waktu kamu ngasih surat jangan kamu langsung pulang, perhatikan dulu apa responnya dia itu. Akhirnya aku diketurunin semua, dikuping semua itu oleh Hudhud, dikuping semua dari musyawarah dengan para bawahan-bawahannya sampai mau ke atas Nabi Sulaiman. Akhirnya semuanya udah semuanya lengkap, pulang Nabi Hudhud itu laporan kepada Raja Sulaiman. Wah, jadi karena Nabi itu ya tetap aja itu ada Hudhud misalnya. Ini perempuan mau main-main katanya. Perempuan mau main. Ya udah, oke lah. Akhirnya aku panggil semua jin kumpul, ambil semua berlian, nggak semua ambil, sebanyak-banyaknya berlian yang ada di bawah lautan, ambil. Karena cerita emas, berlian, intan kumpulkan oleh jin 1 gunung. Sekarang buat istana. Nanti Bilqis akan ke sini. Sebelum Bilqis akan ke sini juga utusannya yang 1.000 katanya bawa emas 1 ton apa itu ya, 1 itulah 1.000 bata itu emas semua. Akhirnya buat jin semua yang buat cepet ya. Jin yang buatnya itu sampai ada gapuranya juga dari emas. Pokoknya semuanya serba emas. Packing block dari emas. Packing blocknya dari emas. Pokoknya semuanya pintu-pintu dari emas semua, sampai gapura di pinggir-pinggir itunya emas semua itu.
Makanya itu lagi sekarang tuh lagi dicari apa itu kuil Solomonnya. Israel itu lagi memburu kuil karena memang sejarahnya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa atau lain itu banyak kita dapat juga nggak bakal kebagian kita ketemu juga nggak bakal kebagian. Nyatanya aku udah 2 bulan datang beres semua, datang urusannya. Pas nyampe datang, waduh ini emas semua ini mah. Saya cuma bawa segini malu-maluin ini mah. Itu ribuan ton itu, ribuan ton untuk membangun istana itu yang dibangun oleh jin-jin itu, bangsa jin. Lah ini mah cuma segini katanya malu-maluin, mau pulang lagi takut dimarahin sama Ratu Bilqis, mau maju malu ya kita maju saja. Akhirnya kan oleh Nabi Sulaiman apa-apa tuh bawa apa-apaan. Nah kalau kita kan terutama ibu-ibu nih kayaknya tuh emas kayaknya 1 bata emas juga, waduh kayaknya diketopin terus tiap malam ya diketopin terus 1 bata 1 emas. Masya Allah, akhirnya apa? Suruh dipulangin lagi, nggak perlu dan membuat malu, akhirnya pulang. Ternyata seperti itu. Ya, kalau kamu tidak tunduk kepadaku, katakan kepada Bilqis, saya akan kerahkan bala tentara yang tidak bakalan dia mampu mengalahkannya. Nah, akhirnya cepatnya cerita, beliau datang ke singgasana Nabi Sulaiman, waktu belalak semuanya dengan apa yang ada dalam di istana Nabi Sulaiman. Sampai akhirnya beliau mengatakan, Rabbi inni dolamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya Allah, saya telah mendolimi diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan saya Islam bersama Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin. Tapi sebelum kejadian itu kan istana yang dibanggakan oleh Raja Bilqis, Ratu Bilqis itu apa? Seperti tarik. Nabi Sulaiman sidang lagi. Ini gimana nih? Bilqis akan datang, tapi saya pengen singgasananya udah nyampe di sini. Sebelum dia datang ke sini, singgasana yang dia banggakan itu udah nyampe di depan. Aku mengatakan, oh la ya ayyuhal malak ayyukum ya'tini bi ahliha qabla an ya'tuni muslimin. Pertama yang maju Ifrit. Qala Ifrit minal jinni ana atika bihi qabla an yakuma min maqami, an taquma min maqami, inni alaihi laqawiyyun. Wa qala allati indahu ilmun minal kitab. Nah ini nanti kehebatan salah satu Al-Quran. Qala allati indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Wahai Nabi Sulaiman, allati indahu ilmun minal kitab, itu banyak penafsir itu adalah Asif bin Barhiyah. Asif bin Barhiyah, indahu ilmu minal kitab, dia punya pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu. Lah kalau kita punya pengetahuan kitab yang paling hebat, yang paling hebat, itu bisa melebihi yang namanya Asif bin Barhiyah. Itu singgasana Raja Bilqis dari Sabah sampai ke Raja itu perjalanan 2 bulan, itu cuma beberapa kejap saja. Nanti kami qabla ayyar tadda ilaika tarfu, itu dengan keilmuan yang ada dalam kitab kita belum ketika. Nah kita kalau kita punya tahu isi Al-Quran lebih hebat daripada Asif bin Barhiyah. Mas sekedar mendatangkan istana sampai Nabi Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu dimunculkan kekayaannya karena memang tuntutan, sebab saat itu ada seorang ratu yang seperti itu harus dikalahkan. Tapi sebenarnya yang paling kaya itu Nabi Agung kita Muhammad
dikasih pinjaman dengan kekayaan yang seperti dengan istana, cuma dikasih pinjaman oleh Nabi kita. Cuma kan Nabi kita, masya Allah, lebih memilih terlihatnya itu. Sebenarnya lebih berat. Kita di sini ada sate makanya, ada durian. Kira-kira lebih berat mana? Lebih berat mana? Sama-sama ada sate durian. Kita pengen tapi tidak punya uang. Si A itu ada sate durian pengen tapi tidak punya uang. Ada si B ada sate durian pengen banyak uang. Itu godaannya itu lebih berat mana itu? Lebih banyak uang itu. Kalau kita pengen tapi uang nggak ada, jadi udah sabar. Sabarnya nggak begitu itu. Tapi kalau di depan kita ada satu, tapi kita banyak, berarti itu godaannya lebih berat. Nabi kita itu seperti itu. Nah, itu salah satu yang membuktikan bahwa Nabi kita itu ya ayat dalilnya seperti laulaka makhalaqul. Berarti secara hakikat semuanya dimiliki oleh Nabi. Alam jagat raya ini secara majaz semuanya dimiliki oleh Nabi. Dunia akhir semua alam itu dimiliki oleh Nabi. Berarti Nabi kita paling kaya, paling hebat. Mulai saat ini udah kalau tanya paling kaya Nabi kita, Nabi Sulaiman paling kaya. Contoh paling kaya, bukti kayanya Nabi kita. Nabi kita itu punya satu doa, itu Allah gitu. Tapi kayaknya kalau tadi Nabi Sulaiman banyak yang pingin ya. Tapi ini doa ini jarang yang pingin kayaknya ini. Jarang yang pingin mengamalkan ya. Itu pasti doa langsung dibacakan oleh Nabi. Dan umpamanya itu oleh kita yang sangat luar biasa. Tapi kita nggak mau kayaknya. Kayaknya nggak mau ini doa Nabi itu. Apa itu doanya? Tapi saya juga nggak lagi doain, lagi membacakan. Nanti diaminin, waduh. Apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa surni fi zumratil masakin. Siap doa itu? Siap? Siap enggak? Itu doa Nabi itu. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya itu jadi orang miskin. Wa amitni miskin, ya Allah waktu saya meninggal jadilah dalam keadaan miskin. Wahyuni fi zumratil masakin, ya Allah waktu saya dibangkitkan dikumpulkan juga digolongkan kepada golongan masakin. Pernah nggak setua-tua ini doa itu? Pernah nggak itu? Paling doanya Allahumma amin, gitu aja. Banyak doanya amin terus kita mah. Tapi pengen jadi wali. Amin. Itu doa Nabi soheh itu. Lah kok Nabi doanya seperti itu? Ya karena beliau itu paling kaya. Kalau kita mah karena merasa miskin jadi pengen kaya. Nabi mah karena kaya jadi pengen miskin gitu. Ya enggak? Orang berdoa itu karena dia dapatkan. Orang berdoa, ya Allah saya pengen istri karena belum dapat istri. Saya ya Allah pengen istri 2 karena baru 1 gitu. Pastinya itu seperti itu. Saya pengen rumah karena belum punya. Saya pengen anak karena belum punya anak. Itu ya Allah saya miskinkan saya karena apa? Karena kaya gitu. Karena kaya. Jadi Nabi kita itu paling buktinya minta miskin. Kalau sudah miskin nggak usah minta lagi lah. Masa udah punya kita minta apa ya? Kalau udah miskin aku nggak usah minta itu udah dikasih. Justru beliau itu minta miskin karena kaya gitu. Ya hadirin warahmatullah. Jadi ya
berwujud kalamullah, yaitu Al-Quran. Waktu orang kafir tanya kepada sahabat Nabi udah meninggal, gimana sih Muhammad itu seperti apa? Datangnya tidak ada hal seperti itu, tidak ada bisa menjawab. Cepatnya cerita sampai Siti Aisyah tubuh Al-Quran. Jadi Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Hebatnya Nabi itu karena apa? Di dalam diri Nabi itu adalah wujud Al-Quran. Wujud Al-Quran yang itu tidak dimiliki oleh siapapun, dan memang karena Nabi itu disiapkan untuk generasi sampai hari kiamat. Makanya yang paling enak ngaji itu zamannya Nabi. Ya. Paling enak ngaji itu zamannya Nabi. Tapi yang resikonya beragama itu tantangannya paling berat, cobaannya paling berat di zamannya sahabat itu. Cobaannya, tantangannya paling berat dalam menjalankan agama. Tapi yang ngajinya paling enak. Apa nggak perlu yang namanya catatan itu, yang namanya kitab-kitab nggak perlu. Sebab turun ayat artinya seperti apa, lihat Nabi saja. Itu Nabi perwujudan enak ya, enak sekali jawab sahabat itu. Terus tadi kan ayatnya litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Saya turunkan kepada engkau Al-Quran litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan apa isi Al-Quran. Wa la'allahum yatafakkarun, supaya kalian berpikir. Jadi dengan melihat sosok Nabi itu, jadi kalau ngaji itu seperti kasarnya seperti anak TK itu diperagakan gitu, para sahabat itu. Jadi sangat enak sekali ya. Ini maksudnya apa? Ya lihat aja. Makanya Al-Quran itu adalah sumber hukum. Makanya Nabi perilakunya jadi hukum, perilakunya, ucapannya jadi hukum, diamnya jadi sebab itu adalah perwujudan Al-Quran. Lah kita juga dituntut seperti itu. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kenapa Nabi paling mulia? Sebab Nabi paling takwa. Kenapa Nabi paling takwa? Sebab paling utuh dalam menjalankan isi Al-Quran. Jadi kadar ketakwaan kita tergantung bagaimana kita dalam menjalankan isi Al-Quran. Bagaimana akhlak kita, kualitas kita, ketakwanya, kemuliaannya tergantung kita sesuai dengan Al-Quran. Dan tidak ada manusia yang paling sesuai, paling utuh, sempurna dengan Al-Quran kecuali Nabi kita. Kecuali Nabi kita, utuh Nabi kita itu penuh Al-Quran. Dan itu mulutnya adalah Al-Quran. Lah kita pun dituntut beliau jadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Mengikuti Nabi berarti kita berusaha untuk mengikuti Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Makanya banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Satunya ayat apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka dhikrak. Terus alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Saya angkat sebutanmu. Itu karena apa? Di dalam diri Nabi wujud adalah Nabi itu adalah wujud Al-Quran, maka terangkatlah sebutan Nabi. Sampai karena begitu makhluk yang paling pertama sesuai dengan Al-Quran, sampai Allah mengatakan ma dzukirtu illa dzukirta. Tidak disebut namaku atau Allah illa dzukirta, kecuali disebut pula namamu. Kita syahadat sebut nama Allah, nama Nabi. Kita ada sebut nama Allah, nama Nabi. Kita sholat, udah di mana disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi. Karena Nabi adalah wujud Al-Quran, wujud Al-Quran. Nah kita itu dituntut untuk mengikuti sebagaimana Al-Qurannya. Wali'anna fa'innahu la dzikrul lak wa liqaumi. Al-Quran itu la dzikrul lak,
itu jadi sebutan untuk wali kaumik dan sebutan untuk kaum. Itu kita bagaimana kita itu jadi mulia, bagaimana kita itu jadi harum nama kita, sebutan kita tinggi besar, itu tidak ada cara lain kecuali kita sesuai kehidupan kita dengan Al-Quran itu. Balikan bahwa innahu la dzikrul lak wali kaum. Ayat lain apa? Inna laqad nazzalna 'alaika dzikra litubayyana lin kitaban fihi dzikrukum. Di dalam Al-Quran itu dzikrukum, sebutanmu. Bagaimana kita ingin disebut harum tinggi besar, itu bagaimana kita mengamalkan yang ada dalam Al-Quran. Sudah jam 11 ini tuh ya. Pada sejarah Al-Qurannya belum beres, sejarah Al-Qurannya. Tahu-tahu sampai di tangan kita itu Al-Quran itu. Bagaimana ceritanya Al-Quran dari Allah, terus ke malaikat Jibril, terus ke Nabi, terus cerita-ceritanya ada pada tangan. Dan itu ceritanya panjang. Yang nantinya sawahnya juga kayaknya kebablasan ini mah. Kita ada ceritakan. Nah, udah cepat saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun kepada beliau wahyu sampai selesai. Dapat sahabat itu memahami Al-Quran, lihat Nabi. Bagaimana Al-Quran ini? Lihat Nabi saja. Nabi adalah Al-Quran. Lah Nabi meninggal gimana itu? Nabi udah meninggal. Sekarang kita tidak bisa melihatnya. Lah nanti ada pewaris itu para ulama, para sahabat. Akhirnya yang pertama sekali punya ide untuk supaya Al-Quran dibukukan itu siapa itu? Siapa? Pertama kali ide punya itu. Tadi istilah ini yang namanya umat itu memang seperti itu. Sahabat Umar. Waktu beliau meninggal, digantikan kekhilafahannya itu oleh sahabat Abu Bakar. Akhirnya datang sowan sahabat Umar kepada sahabat Abu Bakar, ini gimana kalau Al-Quran itu dibukukan saja? Sebab kalau zamannya sahabat itu semuanya ada di hati. Qulubuhum hati-hati para sahabat itu suku Al-Quran itu, dan tidak bakalan hilang gitu. Tapi ya yang namanya sahabat umat itu gimana ya, namanya sahabat juga seperti Nabi akan meninggal semua gitu. Jadi Abu Bakar yang dibukukan Al-Quran itu gimana? Umar itu Nabi tidak menyuruh, dan juga Nabi tidak memulai untuk membuka Al-Quran. Saya nggak sanggup, nggak mau lah. Sampai terus tidur, sama Abu Bakar tetap tidak. Ya udah. Akhirnya lah mau terus berpikir, sahabat Abu Bakar juga meninggal lah, bergebu-gebu itu. Sahabat Umar itu pengen membuka Al-Quran, gara-garanya ada peperangan sahabat, ada 70 yang terbaik dalam memegang Al-Quran, semuanya gugur dalam peperangan. Semuanya gugur dalam peperangan. Sahabat 70 terbaik dalam memegang Al-Quran. Ini 70 gugur semua, ini nanti nasibnya gimana ini? Akhirnya tuh panggil, mulai dikumpulkan namanya yang ada ditulis dia di tulang onta, tulang kambing, kulit onta, kulit kambing, kelapa korma, di batu-batu dikumpulkan semua. Nah, cepatnya cerita sampai belum terkumpul di zamannya sahabat Umar, sahabat Utsman, barulah di situ itu terkumpul semua, langsung ditunjuk sebagai penulis adalah sahabat Zaid bin Sabit. Nulis beliau nulis, akhirnya apa, beres, baru diperiksa oleh sahabat Utsman, disestempel oleh sahabat Utsman. Sebenarnya yang nulis itu bukan sahabat Utsman tapi sahabat
Zaid, cuma stempelnya itu Sobat Usman. Makanya yang namanya kerja yang itu tetap aja, namanya kita bangun masjidnya kerja atau siapa, tapi apa stempelnya itu yang bikin itu yang punya nama itu, yang punya stempel itu, yang punya nama itu, yang kerjanya Mas Zaid itu. Zaid, kita siapa Sobat Usman, makanya ditulis Ushapus Usmani. Atas yang nulisnya itu sahabat. Ya akhirnya apa? Jamin tabiin masih bisa untuk memahami Al-Quran. Tabiin akhirnya pas tabiin ini Al-Quran. Kalau saya mah mungkin nggak masalah. Ini anak cucu saya ya. Ini udah dikumpulkan itu sahabat. Bagaimana kita lihat ayat sholat itu kan acak-acakan, ayat wudu di surat apa? Al-Maidah. Terus tentang sholat di surat mana gitu. Acak-acak ulama fikih khususnya mazhab 4 khusus ayat-ayat tentang fikih dikumpulkan. Gitu. Yang ahli tauhid seperti apa? Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dikumpulkan. Tentang masalah tasawuf, Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, Abu Hasan Asy'ari dikumpulkan ayat-ayat tasawuf. Tentang kedokteran Ibnu Sina, tentang matematika aljabar, udah semuanya. Tentang teknologi bahkan itu semua disiplin ilmu itu ada dalam Al-Quran. Seperti tidak ada satupun disiplin ilmu yang lepas dari dasar Al-Quran. Makanya kan dalam cerita itu waktu Kekhalifan Abbasiyah pindah ibu kotanya menuju Baghdad, dan ulama di dunia dikumpulkan jadi satu di Baghdad itu. Ulama di dunia dikumpulkan jadi satu di situ oleh khalifah, tidak disuruh apa-apa, suruh mengkaji isi Al-Quran. Sampai dalam sejarah ada tafsir Al-Quran itu 1 juta jilid. 1 juta jilid. Dan Al-Quran dalam sisi keilmuan astronomi ada, optik ada, semuanya, matematik, kedokteran sampai ya semuanya lah, tata negara, politik itu ada semua di sana. Nah, tapi pas perang salib dihancurkan. Maka yang 1 juta jilid itu jadi jembatan. Tapi yang membahas tentang teknologi itu dibawa, ada yang ke barat, ada yang ke timur, ke Uni Soviet. Artinya yang teknologi itu ya waktu itu ya barat dan Uni Soviet itu, sebab itu mengambil apa-apa yang ada dalam Baghdad secara teknologinya. Nah, itu tidak ada. Cuma ya udahlah, kita nggak usah ilmu kedokteran nggak tahu juga nggak apa-apa, kita tinggal datang aja ke dokter, uang banyak itu aja, yang penting bayar. Iya. Enggak usah kita ilmu tentang apa, umpamanya buat kendaraan, pesawat ada semua. Udahlah, nggak usah lah kita mikir itu, udah cepat saja yang buat, karena kita banyak mobil. Jadi itu aja. Yang penting, tapi kita tidak boleh 3 disiplin ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Sebab sifatnya fardu ain. Itu semuanya adalah ilmu Al-Quran. Fikih, kita beribadah secara fisik bagus. Tauhid supaya kita etikat terhadap Allah benar. Tasawuf supaya kita dohir batin juga baik. Itu sifatnya fardu ain. Ilmu matematik fardu kifayah, ilmu insinyur fardu kifayah, ilmu tenun fardu kifayah, ilmu semuanya ini fardu kifayah semua. Kalau itu udah biarin orang lain juga. Tapi kita jangan sampai kita bodoh dalam 3 ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Sebab itu semuanya fardu ain. Kita kayaknya terlalu lama ini. Pada sininya belum dibaca lagi ini. Ya, jadi tetap kita Nabi sudah tidak ada. Untuk memahami Al-Quran sangat sulit.
kita untuk memahami Al-Quran, ikutilah pewaris Nabi itu para ulama, ikuti. Makanya untuk orang kelas kita kan orang awam, apa yang dilakukan oleh ulama, tapi benar-benar ulama illah, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, itu semuanya bisa jadi hukum kalau benar-benar dia ulama illah, sebab dia hidup itu sesuai dengan Al-Quran sebagaimana Nabi utuh. Nah, ulama dibagi-bagi. Nah, kita udah ngikutin aja. Syukur-syukur ya kita bisa mengkaji langsung Al-Quran, syukur-syukur. Tapi ya zaman akhir sangat sulit ya. Kita tinggal ikut ulama. Memang yang paling enak itu ikut ulama ya. Ya enak cerita aja lah. Cerita dulu ada seseorang ini lahir, seorang nyantri 15 tahun lebih, tapi nggak bisa Fatihah itu 3 tahun itu baru injak ke surat lain, itu pun udah injak udah apa Fatihahnya lupa lagi. Tapi kayaknya di sini mah nggak ada ya. Dulu ada itu santri modelnya gitu 15 tahun ngaji lebih itu nggak bisa akhirnya udah sholat ke kiai. Saya itu udah 15 tahun lebih pengen mungkin saja, kenapa sih? Nah, iya, saya udah nggak ada teman di sini tuh. Saya tuh penting kalau saya di sini dipanggilnya Kang, udah dipanggilnya Mbah. Udah ada semua yang lain baru manggilnya Kang rada penting. Ini mah karena udah lama saya panggilnya Mbah katanya. Oleh juniornya saya dipanggil Mbah katanya. Aku saya fantasi. Nggak bisa udah dipanggilnya Mbah katanya. Malu saya terbiaya. Ya udah. Kalau kamu seperti itu, udah saya kasih tugas saja. Pokoknya kamu jangan pulang. Sekarang saya kasih tugasnya apa? Tugasnya saya kan kiainya itu sering isi ceramah di tetangga desa, kecamatan, bahkan sampai tetangga kabupaten. Nah kamu tapi zaman dulu kiainya kayak keramat itu pakaiannya ontel, sepeda ontel saja. Nanti kamu yang nyupir. Kemana saya dipanggil pengajian, kamu yang ontel. Nah, kalau sekarang kayaknya itu ontel enak kalau pakai motor mobil, mas seneng ya. Jadi mobil dari supir pribadi kiai pakai mobil, pakai motor. Ini kalau montel itu tenaganya waduh. Zaman dulu itu hikmah kepada kiai itu apa? Masih montel, pakai motor sepeda. Kalau motor kan tinggal ngegas. Itu kalau mobil tinggal jejak. Ya. Tapi kalau montel mending kalau medannya aspal. Kalau medannya seperti sungai yang kering, tapi ya udah siap kiai. Maka santri itu ya. Terus kajian selalu dia terus sampai 6 bulan soal lagi, Kiai kenapa saya ini? Iya kamu kenapa? Saya heran kan. Semenjak saya dibawa-bawa kiai, kalau kiai ceramah 1 ayat, saya tuh apa? Artinya bisa. Terus yang diterangkan saya bisa semua katanya. Itu berkah khidmat kiai kita foto. Oh itu namanya kamu itu foto. Kamu itu foto kalau mau gitu. Jadi gimana? Ya udah. Jadi gini kiai, kapan-kapan kalau kiai lagi ada halangan saya aja itu yang gantiin. Iya. Kiai kan nggak selalu standby ya siap terus. Jadi kalau kiai udah 6 bulan itu. Iya. Kalau kiai itu udah saya aja yang gantiin siap lah katanya. Ya udah. Oh ya kebetulan katanya. Ada cerita ini. Kebetulan malam ini saya mau dipanggil rada jauh di daerah itu dan di sana kayaknya baru pertama kali dan di sana tahu nama saya tapi orangnya seperti apa kayaknya jarang kenal. Saya siapa itu? Saya itu model seperti jarang kenal. Ya udah kamu nanti jadi kiai saya aja lah. Langsung dites ya.
perdana kali ngetes santri itu suruh ngisi menggantikan. Lalu gimana? Ya udah, selama 6 bulan kamu kan yang montel. Sekarang saya yang montel, kamu yang di belakang. Lalu gimana? Ya udah, jubah saya dipakai ke kamu. Udah kamu pakai, jubahnya pakai, sofanya kamu pakai. Saya yang montel, kamu yang di belakang. Akhirnya kesana, ya udah langsung dihormatin. Itu yang dihormatin siapa itu? Yang montel apa yang boncengnya itu? Ya langsung yang boncengnya dihormati. Bagus, kayaknya aslinya mau dibiarin saja itu. Apa yang itunya? Akhirnya ya cepatnya cerita barang pas kebetulan panitianya itu nggak begitu jauh, cuma di belakang. Akhirnya ya cuma nanti kalau disebut nama saya kamu maju ya, kamu maju ya benar, sebut nama kiainya dia yang maju ceramah di bawah. Waduh, itu rasanya waktu dihormati lalu diapain seperti ini ya, masa jadi kiai anyar-anyaran gitu. Jadi kiai anyar itu seperti ini, dihormatin dia apa gitu sampai kemerocos keringatnya ini, masya Allah. Tapi benar persis itu seperti kiainya, benar-benar foto. Sampai orang-orang itu ada yang mangkut, ada yang berdek aja. Kalau yang mangkut karena dia tidak kenal siapa, disangkanya itu asli kiainya. Kalau yang berdek ini, ada yang mangkut luar biasa kiai. Ada yang berdek aja. Ini kok bisa-bisanya gitu santainya yang manggung kan. Bisa-bisanya yang manggung. Sampai ada yang nyeletuk. Dengar-dengar kiai aku udah sepuh kok ini muda. Memang kiai itu kadang-kadang bisa muda bisa tua katanya kayaknya. Karena kiai itu bisa muda bisa tua kayaknya. Akhirnya beres ceramah, puas semua masyarakat itu. Cantik ya, makanya dengan hikmah ke orang, ke ulama, yaitu dengan mengamalkan Al-Quran. Akhirnya aduh, bisa datang panitianya, Pak Kiai, kebetulan ini semalam itu maksud nasain itu belum tuntas maksud masalah semalam suntuk baru 2, sedangkan masalahnya ada muda dituntaskan, ada sekarang lagi Kiai lah yang jawab. Kayaknya langsung aduh ini masalah ini. Masalah. Tapi yang memang cerdas itu udah jadi kiai gitu. Mana itunya? Pas masa ini dikasih lembarannya, langsung bisa baca dia, langsung diajar. Oh iya, saya nggak bisa ini jawabannya. Sampai 5 nggak ada yang bisa. Akhirnya ngomong, ini masalah gampang-gampang banget ini. Ini masalah gampang-gampang banget. Kalau dimasalahkan masalah yang sulit itu baru ke saya. Jadi kita cukup yang konten saya aja ini. Ini masalah yang mudah-mudah semua. Gitu. Kayaknya kalau masalah yang gampang mau yang bencong saya aja ini, kasihkan aja ke. Hanya dikasihkan ini. Ya memang asli kiai ini data-data cerdas dia ini. Ya siap Gus kata. Ada santrinya itu. Hanya baca langsung dia jawab masalah ini, jawabannya ini ada di kitab ini di halaman sekian. Sampai 5 masalah. Ya kiai asli gitu. Kiai aslinya yang jawab. Ya udah langsung aja dari masalahnya jawabannya ini ada di kitab ini halaman sekian. Kalau enggak ya udah kalau ada kitabnya. Aku langsung puas sekali. Yang lainnya ini baru itu yang punya katanya boncengnya. Ini gambar. Ini luar biasa ini kiai. Nah itu enaknya kita mengikuti ulama. Tapi ulama yang sesuai hidupnya dengan yang akhlaknya dengan Al-Quran. Jadi kita itu pokoknya
sebab tidak bakalan diragukan lagi, sebab pasti dia jadi orang mulia. Bukti dengan Nabi kita karena bentuk oleh Al-Quran seutuhnya dengan sempurnanya jadi makhluk yang termulia, dan kita pun mesti tidak boleh jauh dari Al-Quran. Akhlak kita mesti mengikuti akhlak Nabi, yaitu apa? Akhlak Al-Quran. Adalah keberkahan, kita bacakan saja ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini. Amin. Dalam satu hadis, annal Qur'an was shauma yasma'an fil 'abdi indallah. Bahwa Al-Qur'an dan puasa kita memaklum nuzulul Qur'an. Sudah tamat berapa Al-Qur'annya? Sudah tamat berapa kali? 5 kali, tapi bareng-bareng. Itu adalah syahrul Al-Quran. Minimal itu tidak 1 kali. Padahal 1 kali bukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan supaya kita itu benar pengakuan kita terhadap Al-Quran itu minimal 1. Itu Al-Quran tamat di selain bulan. Kalau di bulan Ramadannya ya 3 kali lah panas-panasnya itu. Ya. Sebab 3 kali kenapa? Sebab ada 10 dibagi 3, ada rahmat, ada maghfirah, ada itkun minan. Yang 10 tanggal 1 sampai 10 yaitu apa? Awal rahmat diisi dengan Al-Quran. Ausat maghfirah diisi 1 tamat Al-Quran. Yang itkun minan dari tanggal 21 sampai akhir diisi ayatnya pantas itu. Kalau kita minimal itu 3 kali. Kali belum sama berarti. Sama. Kalau Imam Syafi'i itu ya udah siang 1 kali, malam 1 kali. Berarti berapa tamat? 60 tamat. Kalau imam kita itu, imam kita Syafi'i itu apa? Kalau itu ya siang tamat, malam tamat. Dari Al-Quran dari sebulan ya 60 tamatan. Jadi Al-Quran wassaum yasfa'an, nanti di akhirat bahwa Al-Quran dan puasa kita ini akan memberi syafaat bil abdi indallah, di sisi Allah. Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita, puasa kita juga akan memberi syafaat kepada kita di sisi Allah. Fa yaqulu Al-Quran, kalau Al-Quran mengatakan manatuhu an-naum bil-lail fasyafi'i, ya Allah, ini hamba ini itu dia tidak pernah tidur gara-gara saya. Dia mestinya enak tidur dengan Al-Quran, mestinya tidur dengan mana tubuh an-naum. Saya melarang dia tidur gara-gara saya. Maka fasafitni fi, pada saat ini berilah saya untuk berilah izin saya untuk mensyafaati membela dia. Gara-gara saya dia jarang tidur. Begadang itu gara-gara Al-Qurannya ini, Pak. Jadi dia mempelajari Al-Quran, akhirnya selalu begadang. Maka saya akan bersama dia. Begitupun shaum. Wa yaqulu as-shaum manatuhu min at-ta'am bin-nahar. Ya Allah, gara-gara saya hamba ini itu dia tidak makan siang. Maka fasafitni fi, maka izinkan saya bela dia untuk supaya dia dimasukkan di surga. Apa? Fayusaffa'an, karena yang minta pembelaan Al-Quran, karena minta pembelaan adalah puasa, maka hamba tersebut diterima syafaatnya dan langsung dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan kita nuzul Quran bukti kita kecintaan terhadap Al-Quran. Puasa kita yaitu sampai pada tanggal 17 itu juga bentuk daripada kita cinta senang kepada puasa. Mudah-mudahan semuanya diwujudkan nanti di hadapan Allah membela kita. Jangan sampai sebaliknya, tidak bakalan selamat orang yang dia bermusuhan dengan Al-Quran. Tidak bakalan selamat di akhirat orang yang bermusuhan dengan
puasa, tidak bakal selamat. Nabi pun tidak lepas tangan. Karena kalau dia bermusuhan dengan Al-Quran, dia bermusuhan dengan puasa. Tapi dipastikan orang selamat kalau dia dibela oleh Al-Quran, juga dibela oleh puasa. Dan semuanya hanya bila mana kita bisa memahami Al-Quran lalu mengamalkannya. Yang terakhir, mudah-mudahan sesuai tadi doa Nabi, Allahumma ja'al Al-Quran al-Azim Rabi'a qulubina. Mudah-mudahan Quran ini jadi Rabi'a qulubina, berseminya, jadi suburnya hati kita. Nabi terlahir di bulan Rabi. Lah, Nabi pun menjadikan Quran semoga jadi Rabi di hati kita. Allahumma ja'al Quran Rabi'a qulubina wa nura sudurina. Dan mudah-mudahan Al-Quran itu jadi cahaya dada kita. Wa jala'a ahzanina. Dan mudah-mudahan Al-Quran itu yang menyingkap, yang menyingkirkan kesusahan-kesusahan kita. Wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Dan mudah-mudahan juga Al-Quran menjadikan kesedihan kita, keresahan kita, kegelisahan kita jadi hilang dengan Al-Quran. Jangan sampai justru gara-gara Al-Quran kita merasa susah, merasa sedih. Jangan ya. Orang Islam harus jadi orang hebat. Sebab kita dikasih Nabi yang hebat, Quran yang hebat, bulan yang hebat, malam yang hebat, siang yang hebat. Dan semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Dan mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa akhirin wa barik sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-sakin al-naimin. Allahumma ya mujibad du'a as-sa'ilin wa ya qabil at-taibin wa ya arhamar du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Allahumma tikri qawadalika wa abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa rijal muslim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna
يا